Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan di pertemuan kedua. Untuk materi, kali ini kita akan membuat tampilan atau dokumen Microsoft Word seperti ini. Untuk teman-teman bisa lihat langsung di modul Puskom halaman 50 ya. Gitu. Nah, pada latihan 2 ini yang ditekankan adalah pembuatan atau pemahaman tentang tabel, sisipkan gambar, dan pembuatan flowchart. Oke, sedikit penjelasannya seperti itu. Kita siapkan dokumennya. Oke, kita rapikan dulu ya. Seperti ini. Nah, untuk logo teman-teman bisa browsing saja, cari di Google atau bisa menggunakan snipping tool. Artinya, misalkan kita ada file PDF seperti ini dan kita mau ngambil logo di sini. Jadi ini kita bisa screenshot menggunakan Microsoft Word langsung bisa atau menggunakan aplikasi snipping tool yang ada di sistem operasi. Gitu. Ya. Oke, selanjutnya kita buka dokumen Microsoft Word-nya. Nah, untuk langkah pertama teman-teman bisa buat tabel yang pertama. Ini kalau kita lihat tabelnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolom dan barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 baris ya. Jadi 4 kolom 5 baris. Caranya dari Microsoft Word masuk ke menu Insert dan di sini ada table. Kita atur. Tadi ke kanannya ada 4 dan ke bawahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, seperti ini. Kalau misalkan ternyata nanti dimintanya ada 20, ini kan nggak bisa ya. Paling maksimal hanya 8 baris gitu ya. Nah, caranya bisa klik Insert Table. Nah, nanti teman-teman bisa atur kebutuhannya berapa. Misalkan kolomnya adalah 4 dan barisnya adalah 5. Jika sudah, klik OK. Nah, tabel pertama jadi. Selanjutnya di kolom pertama ini 5 baris ya. 5 baris digabung jadi 1. Dan kolom kedua juga sama, 5 baris digabung menjadi 1. Caranya gini. Kita blok dulu baris pertama, klik dari yang atas, klik, tahan menggunakan mouse, jadi tekan tombol kiri mouse dan ditahan, jangan dilepas ya. Setelah sampai di bawah seperti ini, sudah terblok semua, baru klik kirinya dilepas. Jika sudah, selanjutnya klik kanan lalu pilih merge cell. Nah, untuk kolom kedua juga sama caranya ya, kita blok, klik kanan lalu merge cell. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa atur lebar dari tabelnya. Caranya gini, misalkan kita mau geser yang sebelah kiri ini lebih kecil daripada yang sini. Jadi caranya arahkan kursor ke garis tengah seperti ini hingga muncul kursor berubah seperti tanda plus ya. Klik, tahan lalu diseret ke kiri seperti ini. Nah, untuk menggeser yang sebelah kanan juga sama. Jadi nanti diklik, tahan. Jika sudah sesuai baru dilepas. Ini juga sama. Nah, contohnya seperti itu. Selanjutnya kita mau ambil logo. Ya, ambil logo. Jika teman-teman logonya sudah ada dalam bentuk gambar, maka gunakan fungsi insert picture atau insert gambar seperti ini dan this device. Artinya kita mau ambil gambar dari komputer kita. Tapi kalau misalkan ternyata nggak ada, adanya adalah logo dari file PDF seperti ini. Jika teman-teman menggunakan Microsoft Office yang terbaru, di sini ada fungsi screenshot. Tapi kita anggap misalkan ada yang masih menggunakan 2007, 2010 dan sebagainya. Nah, jika iya, maka kita
manfaatkan aplikasi snipping tool. Seperti itu. Snipping tool ini bawaan dari Windows ya. Jadi caranya tinggal klik start, tulis snip. Nah, seperti ini, snipping tool. Nanti munculnya seperti ini. Caranya tinggal klik new, lalu kita arahkan ke logo yang mau kita ambil seperti ini. Ya, nanti hasilnya akan muncul ya, ini. Terus selanjutnya kita klik copy, lalu paste di sini. Nah, seperti itu. Jika sudah, snipping toolnya kita tutup. Ya, ini hasilnya. Oke, mungkin untuk perapihan bisa teman-teman atur lebar dan tingginya. Ya, selanjutnya kita mau atur atau mau tulis di kolom keduanya. Di sini ada tulisan Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data. Ya, ini ditulis biasa ya. Oke, jika sudah silahkan klik blok dan buat menjadi tebal. Nah, selanjutnya ini posisi tulisan ada di tengah-tengah. Cara membuat tengah-tengah bukan kita enter seperti ini ya, sebenarnya bisa, tapi ada fungsi di sini. Oh, nggak ada ya? Oh ya, oke deh. Kalau ternyata memang tidak ada, berarti kita bisa memanfaatkan enter seperti ini. Lalu klik center, seperti itu. Ini juga sama, kalau misalkan ternyata kurang pas, berarti nanti tinggal diatur jadi enter. Oke, nggak bisa. Ya, kita buat seperti ini aja. Oke, selanjutnya kita tulis teks yang ada di sebelah kanan ya. Ya, seperti itu. Oke, udah semua. Untuk garis border ya, maksudnya border ini tadi sudah sesuai. Nanti kalau misalkan teman-teman mau merubah ukuran border, caranya tinggal diklik di sebelah kiri, lalu klik table property. Oh ya, selanjutnya pilih border and shading. Nah, ini jika kita mau ganti ukuran garisnya seperti itu. Misalkan kita mau buat garisnya tebal menjadi 2/4 ya. Nah, seperti ini. Tapi untuk bagian dalamnya misalkan kita tetap di ukuran yang kecil misalkan. Nah, kita bisa atur seperti itu. Oke, misalkan ternyata ada permintaan harus diubah ukuran bordernya, caranya seperti itu ya. Karena di sini permintaannya hanya kecil, ukuran yang 1/4 ya. Oke, berarti tidak ada perubahan, maka ini kita cancel. Nah, jika sudah, maka selanjutnya kita buat tabel yang kedua. Caranya dihitung dulu sama seperti tadi, jadi kita lihat jumlah baris dan kolomnya ada berapa. Oke, untuk barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan kolomnya ada 1, 2, 3 ya. Kita balik ke dokumen, insert table, kolomnya ada 3, barisnya ada 7. Jika sudah, klik OK. Nah, selanjutnya sama caranya yang seperti tadi ya. Untuk yang bagian atas ini berarti ada 3 kolom, kita gabung jadi 1 atau merge cell.
Caranya seperti ini, kita blok lalu klik merge cell. Selanjutnya di kolom kedua ini digabung juga nih, gitu, dari atas sampai bawah. Jadi ini kita blok, klik kanan merge cell. Nah, selanjutnya kita geser biar ukurannya mengecil ya. Oke, kalau misalkan kira-kira sudah pas, baru kita atur penulisannya atau isinya. Di baris pertama, tulisan lebih besar dan posisi ada di tengah. Oke, kita buat misalkan 14 dan kita tulis tebal ya. Stop layanan pengembangan. Ya, ini kalau lihat tulisannya terlalu besar, bisa kita atur lagi di sini. Dan misalkan kita mau ada jarak, berarti nanti tinggal tambahkan spasi ya. Itu bisa menggunakan spasi di sini atau menggunakan spasi yang ini atau di sini, gitu. Jadi ini bisa kita atur before dan afternya. Misalkan jarak atasnya 5, jarak bawahnya juga 5, seperti itu. Nah, ini juga berlaku bisa untuk ini tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke kolom kedua. Kita buat tebal dan kita tulis seperti ini. Dan selanjutnya di kolom ketiga. Oke. Nah, jika sudah, maka lanjutkan ke teks berikutnya ya. Oke, saya sambil ketikkan, teman-teman juga dicoba. Ya, jangan lupa untuk formatnya diatur ya. Yang tebal dibuat tebal, miring, garis bawah, terus bullet and numbering-nya.
Oke, setelah tabel 2 selesai, maka selanjutnya kita akan membuat tabel nomor 3. Ya, tabel nomor 3 ini tabel yang paling lama ya. Sebenarnya enggak juga. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah tahu tekniknya, untuk pembuatan flowchart ini tidak susah. Ini cukup mudah. Gitu. Yang pertama, teman-teman harus tulis semua ya, tulis yang lengkap, teksnya dulu. Nah, jika sudah nanti baru kita fokus ke pembuatan flowchartnya, seperti itu ya. Oke, kita coba buat tabelnya dulu ya. Kita hitung kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 9 kolom dan 8 baris. Caranya hampir sama dengan yang tadi. Jadi klik table, insert table. Tadi berapa? 9 ya. 9 kolom, 8 baris. 9 kolom dan 8 baris. Jika sudah, klik OK. Nah, selanjutnya kita atur formatnya. Nah, contoh seperti ini berarti ini ada 2 baris jadi 1. Seperti ini. Untuk kolom kedua juga sama ya, 2 baris jadi 1. Oke, dan yang keterangan juga sama. Nah, sekarang kita coba tulis dulu judulnya, NO aktivitas. Nah, bagian sini ada 3 kolom jadi 1. Ya, pelaksana dibuat ke tengah dan di mutu baku. Selanjutnya ada keterangan Oke. Nah, jika sudah, sekarang kita atur isinya. Oke, silahkan oh ya, masih ada yang kurang tadi. Unit lain, divisi pengembangan. Ya, teman-teman selesaikan dulu ya tulisannya. Saya juga coba selesaikan.
Oke, setelah kita tulis ya, kita selesai semua. Selanjutnya kita atur formatnya. Jadi seperti ini. Ini kalau kita lihat hasilnya menjadi dua halaman ya. Nah, nanti kita agak sedikit kesusahan pas di bagian ini. Sebenarnya bisa kita atur misalkan seperti ini. Untuk margin kita naikkan, terus misalkan font bagian ini kita perkecil, gitu ya. Caranya seperti itu. Misalkan yang kita buat di 10, dan bagian ini juga sama, nanti kita perkecil juga ya, misalkan di 10 juga. Selanjutnya kita atur lebar, tinggi, dan semuanya. Oke ya, sambil selesaikan ya, sambil dilihat. Nah, teman-teman harus atur posisinya. Nah, ini kan tulisan kecil ya, ini kita juga buat kecil. Misalkan ternyata masih kurang ya, yang lain juga harus kita kurangi seperti itu, termasuk marginnya. Ini contoh ini, kita tadi belum setup margin, jadi kita ubah aja, misalkan menjadi 2 saja coba. Oke, 2. Kurang ya, 2 ini masih kurang lebarnya, kita atur harusnya sebesar ini, karena tadi kita setup awalnya tidak selebar ini ya. Oke, kita atur aja, tapi untuk tingginya ini juga masih kurang. Ya, masih jadi 3 baris. Oke, kita kalau misalkan memang ternyata sudah nggak cukup, tetap nggak bisa dengan font yang kecil juga, maka mau nggak mau ya kita gini, ini tadi ada sedikit kesalahan ya, karena kan tadi kita tarik dari bawah, jadi ada beberapa bagian yang ternyata jadi manual seperti ini, jadi kita tarik satu persatu gitu. Nah, dikit lagi ya, masuk ya, masuk, tapi masih ada yang kurang pas. Ini contoh seperti ini, kita masih bisa naikkan. Oke, ini jika fontnya mau sedikit diperbesar sepertinya bisa. Oh, nggak bisa ya. Oke, ya. Nah, jika sudah, ini kan berarti udah muat ya, udah masuk hitungannya seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba atur ini, buat dulu formatnya jadi ke tengah. Selanjutnya kita buat flowchartnya yang ini. Nah, langkah pertama kita buat dulu ini kotak-kotak dan bulatnya. Caranya teman-teman klik insert, di sini ada save, atau kalau yang model lama namanya auto save. Terus ada beberapa pilihan, contohnya seperti ini. Ini kan ada yang rectangle.
rectangle, terus yang model segitiga seperti ini, gitu ya. Kalau kita mau buat yang rectangle berarti tinggal pilih rectangle, lalu klik tahan. Jika sudah pas, lalu dilepas kursornya atau klik kirinya. Nah, sama untuk buat segitiga juga seperti itu. Klik tahan. Jika sudah menurut teman-teman ukurannya sudah pas, maka dilepas. Oke, ini mungkin agak sedikit digeser. Oh, jadi turun. Ya udah seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat kotak. Caranya sama, insert, shape, lalu pilih kotak. Ini ada di kolom tuh 2, 3, ada di sini. Ya. Nah, untuk membuat duplikat, artinya gini, kita misalkan mau dengan ukuran yang sama tapi bukan buat baru dari awal. Caranya ini bisa diklik kanan, copy, lalu paste seperti itu. Paste ya, tapi ternyata ukurannya nggak pas, ukurannya lebih kecil ya. Ini juga sama, copy lalu klik kanan, paste di sini. Oke, besar kecil nggak apa-apa. Klik kanan, copy, lalu paste. Nah, jika sudah, sekarang kita buat garisnya. Caranya balik lagi ke sini, insert, shape, lalu pilih, ini kan ada yang panah ke atas dan panah ke bawah. Nah, teman-teman bisa pilih yang ini. Caranya pakai konektor elbow arrow ya. Kalau misalkan dari bawah ke atas berarti caranya tinggal diklik sini lalu dilepas di sini. Nah, untuk membuat garis lurus, ini kan contohnya jadi bengkok nih. Nah, untuk membuat lurusnya kita klik di kuningnya. Caranya seperti ini. Ini tinggal kita geser aja. Nah, terus untuk yang dari atas ke bawah sama pakai tadi ya, pakai konektor elbow arrow, tapi dari atas ke bawah. Nah, lalu digeser kuningnya. Selanjutnya sama untuk yang garis yang lain juga seperti itu ya. Klik sini. Oke. Ya, jika semua garis sudah, paling terakhir kita akan menambahkan tulisan ya dan tidak. Caranya sama seperti di sini tadi ya, kita pakai shape, terus kita pilih yang kotak atau rectangle. Rectangle yang ini ya. Caranya seperti ini.
Selanjutnya klik kanan add text lalu ditulis tidak. Biar pas ukurannya diperkecil. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya warnanya kita ubah jadi warna hitam, warna tulisannya ya. Dan backgroundnya kita buang. Ini kan warnanya biru. Nah, untuk menghilangkannya bisa klik di sini dan pilih no fill. Times colornya juga dibuat no. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita tinggal copy paste saja. Gitu. Jadi misalkan di sini oke, kita copy, lalu di bawahnya ada ya, gitu kan ya. Ini kita geser di sebelah sini dan kita ganti jadi ya. Selanjutnya ada lagi di bawah sini, kita tambahkan, lalu kita beri atau kita ubah tulisannya menjadi ya. Dan yang terakhir ada di sini ya. Oke, seperti itu. Pembuatannya tidak terlalu susah ya, cukup mudah. Nah, untuk pengubah warna atau teman-teman ingin merubah warna ini caranya juga sama ya, tinggal klik di sini lalu masuk ke desain format, maksud saya, maaf. Lalu ininya dirubah jadi no fill dan sininya dirubah menjadi warna hitam. Itu kalau misalkan mau berubah warna hitam. Kalau misalkan ternyata mau warna biru saja ya tidak masalah. Atau mau pakai warna lain nanti teman-teman tinggal pilih di sini. Seperti itu. Ya. Oke, kalau saya buat biru saja. Oke, untuk materi di pertemuan kedua cukup sampai di sini. Untuk hasil silahkan teman-teman kirimkan di aplikasi e-learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.